Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa man tabi'ahu amma ba'd. Pertama, ingin saya sampaikan tentang informasi Al-Quran mengenai tantangan global di dunia. Bumi di dalam Al-Quran dengan redaksi dari kata ardun sebanyak 461 kali kata bumi. Dari 461 kali, pertama kali Al-Quran bicara tentang bumi ialah manusia dilarang melakukan destruktif di muka bumi. La tufsidu fil ardi. Ayat 11 surat Al-Baqarah. Janganlah kamu sekalian melakukan kerusakan di muka bumi. Lebih kecil lagi laut. Laut dalam Al-Quran dengan redaksi bahar, bahran, bahraini, bihar, abkhur, sebanyak 41 kali laut disebut dalam Al-Quran. Sedangkan daratan, daratan dalam Al-Quran disebut 12 kali. Kalau laut dalam Al-Quran 41 kali, kalau daratan dalam Al-Quran 12 kali, bar. Ternyata Al-Quran menginformasikan tentang kerusakan global. Al-Quran bicara tantangan global, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaklah banyak kejadian destruktif perusakan di darat, di laut, sebab perbuatan tangan manusia. Ar-Rum ayat 41. Kemudian lebih kecil lagi, lebih kecil dari darat adalah qaryah, kampung. Dalam Al-Quran kata qaryah 3 kali. Sedangkan qaryatain 1 kali, sedangkan qura 19 kali. Ternyata dalam Al-Quran kampung dibicarakan mengenai tantangan sosial, min had rabbana akhrijna min hadhil qaryati ad-dhalimi ahluha. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari kampung yang penduduknya melakukan kedoliman. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari kampung, dari negeri yang penduduknya melakukan kedoliman. Ad-dhalimi ahluha, An-Nisa ayat 75. Jadi tantangan global di dalam alam semesta, khususnya bumi, darat, laut adalah kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan tantangan global di muka bumi ini, di tempat yang namanya qaryah, kampung, negeri, adalah kedoliman. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ketika menulis buku bernama Ummatuna Baina Qurnain,
bangsa kita, umat kita antara dua abad. Dari abad 20 menuju abad 21. Tantangan umat Islam di abad 21, di antaranya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan adalah tantangan identitas. Jadi umat Islam di suatu negara itu menghadapi suatu tantangan, yaitu tantangan identitas. Identitas sebagai Muslim, kita harus kepada siapa loyalitas itu. Karena apa? Kadang-kadang kita loyalitas ternyata terhadap orang yang tidak benar untuk kita loyalitas. Itu satu tantangan karena terjadinya kedoliman. Kemudian kita sebagai pemangku dakwah universal juga harus menghadapi tantangan identitas sebagai Muslim, yaitu konsep rahmatan lil alamin, menyayangi pada semesta alam. Jadi itu tantangan pertama ketika bumi sedang rusak, negara sedang rusak, daratan rusak, dunia rusak. Tantangan pertama umat Islam adalah tentang tantangan identitas. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sebagai identitas Muslim harus kasih sayang terhadap manusia, Muslim atau non-Muslim, tanpa merusak akidah. Yang kedua adalah tantangan referensi atau tantangan rujukan. Ketika umat Islam sedang berbeda pendapat, padahal umat Islam itu punya kewajiban untuk membangun bersama, berkontribusi bersama, memajukan, menjaga negara, termasuk negara yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Tetapi kita kadang melupakan adalah tantangan referensi. Ketika kita berbeda pendapat, kemana referensinya? Maka terjadilah orang itu akan berbangga dengan kelompoknya sendiri. Egoistik. Karena tidak ada referensi yang menjadi satu rujukan. Jadi umat Islam berbeda ketika harus bagaimana sikap umat Islam dalam berpolitik, dalam berekonomi. Ini tantangan referensi. Maka umat Islam harus punya referensi, namanya, kata Al-Quran bicara, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sebagai umat wasatiyah yang tengah, moderat, tawazun, tasamuh, tetapi harus punya referensi. Karena kalau tidak punya referensi, umat Islam ini sulit bersatu. Dan nanti berakibat pada kondisi sosiologi umat Islam sendiri, berakibat pada politik umat Islam sendiri, termasuk berakibat pada masa depan umat Islam sendiri. Itu tantangan yang kedua adalah tantangan referensi. Tantangan yang ketiga yang dihadapi umat Islam di berbagai negara global adalah tantangan keterbelakangan. Sampai ada seorang penulis, Syakib Arsilan, menulis sebuah buku, Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa bisa terjadi umat Islam kadang terbelakang sedangkan yang lain mencapai kemajuan dalam urusan duniawi? Ternyata Al-Quran bicara, memang kalau manusia punya kecemburuan terhadap Islam, itu ditangkap oleh Al-Quran, psikologi manusia, terutama yang punya kecemburuan terhadap Islam. Orang akan cemburu, orang yang tidak suka dengan Islam akan takut bagaimana NU itu maju, pasti ditakuti.
kalau tidak suka dengan Islam. Orang akan takut Muhammadiyah itu maju. Padahal dua kelompok ini adalah kelompok yang sangat hebat, berbagai keahlian ada di sana, berbagai profesor ada di sana. Maka Al-Quran mengingatkan ada tantangan keterbelakangan, jangan sampai kita umat Islam, khususnya dua organisasi besar itu, lengah kita akan takodum, maju di dalam SDM umat Islam sendiri. Karena kita banyak energi yang kita keluarkan tidak membawa kemajuan. Energi kita keluarkan, energi politik, energi konflik sosial misalnya, energi perang di medsos, energi polemik yang tidak ada ujungnya. Nah, ternyata Al-Quran mengingatkan bahwa orang yang tidak suka dengan Islam itu takut Islam itu maju. Al-Quran bicara begitu. Di surat An-Nisa ayat 102. Waddalladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Orang-orang kafir itu mengharapkan orang Islam itu lupa dari teknologi. Lupa dari teknologi persenjataan. Law taghfuluna an aslihatikum. Bukan berarti umat Islam itu menciptakan senjata untuk melakukan teroris, tidak boleh. Karena sudah dari depan tadi, la tufsidu fil ardi, jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Melakukan radikalisme juga tidak boleh. Melakukan intoleran yang kemudian menabrak nilai-nilai kemanusiaan juga tidak boleh. Tetapi umat Islam jangan lupa akan kemajuan orang Islamnya sendiri. Al-Quran bicara orang kafir berharap umat Islam itu lupa dari teknologi persenjataan. An aslihatikum, dari persenjataan. Kemudian wa amti'atikum, dari produksi, berarti ekonomi. Jadi sangat ditakutkan kompetisi global. Sangat ditakutkan pengusaha muslim itu maju bagi orang yang tidak suka dengan Islam. Bagaimana pengusaha muslim itu maju? Nah, umat Islam harus berpikir, teknologinya maju, ekonominya maju, industrinya juga maju. Jangan sampai waktunya habis untuk perang di medsos yang tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Dan energi itu haba'an mansura, bagikan debu yang bertaburan, tidak ada manfaatnya. Itu tantangan yang ketiga, keterbelakangan. Kemudian ada lagi tantangan keadilan sosial. Nah, ini tantangan keadilan sosial menurut Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Perang terhadap kedoliman sosial itu pasti wajib bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisal mu'min, tidaklah seorang mukmin yang sempurna, alladhi yabitu, seorang mukmin yang semalam, wajaruhu ila jambihi ja'i, sedangkan tetangganya yang di sampingnya itu lapar." Tidaklah seorang mukmin yang sempurna, dia itu kenyang di saat mukmin yang ada di sampingnya itu lapar. Nah, ini mengisyaratkan adalah tantangan keadilan sosial. Tentu tidak bisa kita tutupi, di setiap negara pasti ada problematika tantangan keadilan sosial. Baik negara yang menganut sistem apapun, baik itu negara yang berhukum Islam atau negara demokrasi, bahkan negara sekuler, apalagi negara yang jauh dari agama, seperti negara-negara ateis,
negara-negara komunis tentu lebih jauh dari keadilan sosial. Itu tantangan yang keempat. Kemudian tantangan yang kelima adalah tantangan kediktatoran. Tantangan kediktatoran itu tantangan tajbir, jabr, ijbar, pemaksaan, pembebanan berat. Manusia disiksa oleh manusia. Padahal Nabi berkata, Allah akan menyiksa manusia yang menyiksa manusia. Jadi tantangan kediktatoran ini, saya tertarik apa yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Uyunul Ahbar, pidato politik pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, fa in ahsantu fa'ainuni. Aku Abu Bakar sebagai khalifah, pemimpin negara, pemimpin umat Islam sedunia, bukan hanya negara Arab saja, sedunia waktu itu namanya khalifah. Fa in ahsantu, maka apabila aku baik, fa'ainuni, mohon diberikan support, diberikan pertolongan, diberikan bantuan, dibantu. Wa in zuhtu, dan apabila kami menyimpang, kata Abu Bakar As-Siddiq, dan apabila saya ini berbelok, menyimpang, tidak adil, faqawwibuni, mohon kami diluruskan. Itu pidato pertama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebagai umat Islam harus bisa membentuk bagaimana pemimpin di mana saja negaranya adalah bagaimana karakter tipologi penguasa itu dimanapun negaranya, dimanapun daerahnya, mulai daerah yang kecil sampai daerah yang besar, mulai dari pemerintahan yang paling bawah sampai pemerintahan pusat, bagaimana manusia itu tidak punya sifat kediktatoran. Baik pendekatan tasawuf, pendekatan sufisme, sufistik, kemudian adalah penanaman pidato Abu Bakar As-Siddiq, dan jika saya ini bengkong, menyimpang, mohon diluruskan. Ini pidato pertama Abu Bakar As-Siddiq supaya tidak mengalami sifat kediktatoran. Terakhir adalah tantangan hilangnya humanisasi. Tantangan hilangnya humanisasi, yaitu pri kemanusiaan. Perlu saya sampaikan bahwa manusia dengan redaksi insan dalam Al-Quran itu 65 kali. 65 kali. Ternyata ayat insan pertama dalam Al-Quran itu tentang kelemahan manusia, bukan sumber daya manusia. Insan dalam Al-Quran 65 kali. Dan pertama yang dibahas oleh Al-Quran adalah wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Tentang lemahnya sumber daya manusia. Itu Al-Quran pertama bicara tentang kata insan. Jadi mulai dari surat Al-Baqarah belum ada kata insan. An-Nas sudah ada, insan belum ada. Sampai surat An-Nisa ayat 28 ada kata insan, bicara Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan keadaan lemah. Ternyata insan terakhir dalam Al-Quran itu tentang manusia yang mengalami kerugian. Innal insana lafi khusrin. Nah ini, kenapa demikian? Insan pertama dalam Al-Quran disebut kelemahannya, insan terakhir dalam Al-Quran disebut innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia sungguh banyak mengalami kerugian. Kecuali yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini tantangan humanisasi.